Teman-teman Liputan 6 beberapa hari lalu Presiden Jokowi bilang kalau ia akan cawe-cawe jelang pemilu 2024. Alasannya beragam ya. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Salah satunya ini adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, sekarang yang bikin saya dan juga barangkali teman-teman Liputan 6 penasaran seperti apa sih sentimen masyarakat dan juga apa sih dampak dari perkataan Jokowi beberapa waktu lalu. Kita bahas di Liputan 6 Talks bersama saya, Gracia Bern, dan juga sudah hadir Mbak Fani Aulia Caniago dari Indonesia Indikator. Selamat siang, Mbak Fani. Siang, Mbak. Gimana Oh, sih tren di sosmed sebelum dan sesudah Jokowi bilang ingin cawe-cawe, ikut cawe-cawe? Oke, nah, apakah netizen itu menyoroti Pak Jokowi before dan after dari pernyataan itu semakin besar? Nah, eh, kalau dilihat dari interaksi netizen terhadap Pak Jokowi, Mbak Gracia itu tidak pernah menurun ya. Jadi pada harinya itu ya rata-rata di atas 20.000 conversation mengenai Pak Jokowi sepanjang hari gitu. Nah, sebelum dari pernyataan tanggal 25 tersebut, itu juga secara jumlah itu adalah 245.000 conversation atau postingan netizen terhadap Pak Jokowi atau terkait dengan Presiden Jokowi begitu. Nah, setelah pernyataan di tanggal 25 sampai tanggal 31 Mei kemarin itu memang sedikit menurun nih Mbak. Jadi 231 ribu pembicaraan mengenai Pak Jokowi di media sosial. Cuman ada sedikit perbedaan yang kita lihat kalau sebelum dari pernyataan tersebut itu memang mayoritas adalah Twitter. Jadi Oke. 92% dari conversation mengenai Presiden Jokowi, baik itu soal politik, baik itu soal pemerintahan, infrastruktur, dan lain-lain, itu mayoritas ada di Twitter, di 92% conversation masyarakat gitu. Nah, setelah dari pernyataan tersebut, dari tanggal 25 sampai 31 kemarin, nah ini Twitternya menurun nih, ada media sosial lain yang rising juga gitu. Jadi dari 231.000 conversation mengenai Presiden Jokowi, 83%-nya Twitter, tetapi ada 12% dari YouTube dan 4% dari Instagram gitu. Jadi itu yang kita tidak temukan di seminggu sebelum pernyataan tersebut. Nah, kita kemudian mencari lagi nih apa sih yang terjadi di lini masa dan yang dibicarakan oleh masyarakat sebenarnya mengenai Presiden Jokowi. Kalau sebelum dari sebelum dari isu pernyataan beliau yang cawe-cawe ini, itu masih terkait dengan politik, masih terkait dengan capres, masih terkait dengan banyak hal yang terjadi dalam pemerintahan, tetapi tidak ada yang menjurus ya. Jadi maksudnya ada yang juga yang mengaitkan dengan dukungan kepada capres tertentu, terus kemudian juga ada terkait bagaimana perkembangan pembangunan negara selama pemerintahan Jokowi, karena ini memang udah tidak bisa kita pungkiri ini juga tahun politik ya, jadi pasti ada Iya. evaluasi tertentu gitu. Nah, Karena masih banyak sebenarnya Mbak isu-isu yang terkait dengan ekspor pasir itu juga banyak dibahas tuh, bahwa ya, Presiden Jokowi dianggap tidak lagi sama seperti awal pemerintahan gitu, yang yang memang dulu ya. maritim gitu ya. Terus kemudian juga masih ada kaitannya dengan Gibran yang dipanggil PDIP kemarin ketika ketemu Prabowo, itu masih dikaitkan nih dengan cawe-cawe sebenarnya gitu. Barangkali mungkin Mbak Fani bisa menunjukkan ke kita datanya di layar. Apakah possible Oke, menunjukkan boleh, datanya? boleh bisa. Boleh. Oke. Nah, ini adalah conversation mengenai Presiden Jokowi dari tanggal 18 Mei sampai 24 Mei gitu. Jadi before dari pernyataan beliau tersebut gitu. Nah, itu kita bisa lihat sebenarnya sentimennya itu ya tadi seperti yang saya sampaikan masih banyak yang berisi kritikan karena ini memang juga tahun politik. Jadi memang memanfaatkan tahun-tahun terakhir dari jabatan presiden untuk memberikan evaluasi-evaluasi tertentu dari masyarakat gitu ya. Jadi negatifnya itu sekitar 41%. 1,85% gitu, dan positifnya ada 30,7, dan netralnya ada 27%. Nah, tapi ini tadi juga saya mau highlight ini Mbak Gracia, karena ini kan 92% itu adalah Twitter ya. Oke. Dan kita bisa tahu sama-sama tahu bahwa memang Twitter ini menjadi salah satu instrumen dari media sosial yang erat kaitannya dengan politik gitu. Nah, jika kita melihat dari netizen-netizen yang lain di media sosial, misalnya seperti Instagram saja atau Facebook saja, itu persentase negatifnya tidak sebanyak di persentase negatif secara umum atau di Twitter ini begitu.
Oke, Nah, iya Mbak. Mm-mm. Nah, ini kemudian juga kita bisa lihat dari hashtag-hashtagnya apa saja sih gitu ya. Karena memang walaupun sudah apa dinyatakan oleh beliau sebelumnya ini ya, sebelum tanggal 25 tersebut bahwa tidak akan cawe-cawe terhadap politik, tapi memang pasti ada apa namanya tendensi-tendensi tertentu dari partai-partai atau capres-capres yang lain yang pasti ingin dilekatkan dengan presiden kan, karena memang beliau adalah pemimpin pada saat ini ya gitu. Jadi banyak nama-nama yang dikaitkan terhadap Presiden Jokowi juga. Ada beberapa capres yang kita bisa lihat ada di hashtag-hashtag yang dikaitkan dengan Jokowi gitu. Nah, Oke, kalau ininya Mbak Fani, dari data ini kan banyak sekali saya lihat tadi Mbak Fani ada menunjukkan grafiknya begitu. ya. Lebih banyak sentimen positif atau negatifkah setelah Pak Jokowi menyampaikan soal isu cawe-cawe? Nah, ini datanya setelah pernyataan tersebut ya, Mbak Ya, Gracia, tanggal 25 sampai tanggal 31 ini, sentimen negatifnya itu tadi 41 ya, sekarang 38% gitu. berarti turun ya Mbak ya, turun. Menurun. Memang jadinya tuh netral menjadi besar ya, karena memang jadi banyak unggah-unggahan yang tadi saya sampaikan di Twitter dan di YouTube ya, karena 12% itu adalah YouTube, itu yang membahas dari sisi berita gitu. Jadi Oke, karena banyaknya potongan-potongan berita dari apa ya kantor-kantor berita atau televisi yang diunggah kembali oleh masyarakat dan itu disebarkan gitu dan dibahas di forum-forum netizen di YouTube itu kita kita nilai sebagai netral gitu. Jadi bukan ke negatif ya, gitu karena itu sumbernya dari media. Nah, kalau negatif ini kan dari masyarakat yang memang melihat bahwa apakah ini sebuah bentuk dari ikut campurnya presiden gitu. Tetapi ada juga yang positifnya, karena positifnya juga tidak jauh ya, cuma beda 10% gitu dari negatif. Itu juga ada yang memang melihat ini adalah upaya dari Presiden Jokowi untuk bisa memastikan pemilu ini tidak lagi ada konflik gitu, tidak oke. lagi memecah belah bangsa seperti itu. Dari data yang Mbak Fani punya nih, Jokowi saat ini dipersepsikan seperti apa sih emosi masyarakat terhadap Jokowi itu kayak gimana? Untuk hari ini ya, Mbak Gracia ya. Iya, Iya, untuk hari ini sebenarnya saya melihatnya di 2 hari terakhir aja ya dari dari tanggal 31 sampai tanggal 1 hari ini gitu. Nah, untuk hari ini karena memang terkait dengan Hari Pancasila ya, jadi eh, tadi juga banyak netizen yang membahas mengenai pidato presiden gitu tentang pembangunan, terus kemudian bagaimana sebenarnya nanti pemilu itu ke depannya itu seharusnya juga bisa memastikan kesinambungan pembangunan begitu. Nah, kalau untuk sentimennya itu ya memang masih negatif ya karena memang masih banyak lagi yang membahas mengenai cawe-cawe ini gitu. Jadi karena apa ya dalam isu-isu ini kan memang munculnya tidak 1 2 hari ya, jadi ada beberapa hari yang bisa seminggu lebih gitu. Jadi negatifnya ini malah lebih besar per hari ini gitu. Dalam oh dua per hari hari ini terakhir ya. di tanggal satu kemarin sampai hari ini itu menjadi 58% negatifnya gitu karena memang semakin banyak masyarakat atau tokoh politik masyarakat yang membahas mengenai pernyataan ini dan mencoba mencari persepsinya sebenarnya apa sih yang menjadi hidden message dari presiden seperti itu. Secara engagement itu turun sekitar 6 juta 6 juta engagement gitu dalam Setelah seminggu terakhir setelah ini. cawe-cawe, setelah cawe-cawe Iya, pembahasan soal Jokowi turun berarti ya Mbak ya? engagement, iya engagementnya Ya, ya gitu. Karena oke, biasanya yang meningkatkan engagement itu karena ada message-message dari capres-capres ya gitu. oke, oke, iya, iya. Nah, kalau Ah, misalnya dilihat per hari ini, ya gimana Mbak? ya, silakan Mbak Fani. Nah, kalau misalnya dilihat di hari ini, saya coba di hari ini aja ya, saya coba hilangkan untuk tanggalnya. Di hari ini saja, itu memang jadinya tuh tidak banyak soal politik, karena hari ini kan Hari Pancasila gitu. Mbak Fani, setelah kemarin Presiden mengatakan ikut cawe-cawe, kira-kira popularitasnya menurun nggak di Jadi kalau misalnya kita lihat dari Big Data nih Mbak Gracia, ini kan memang kita tidak bisa memetakan mengenai elektabilitas ya. Mungkin tidak sepenuhnya kita bisa petakan. Tetapi kalau popularitas, itu kita bisa lihat dari pola.
bagaimana seseorang atau politisi itu direspon oleh publik secara terus-menerus. Jika ada sesuatu yang bikin geger, itu bagaimana gitu. Nah, kalau dalam kasusnya Pak Jokowi, bikin geger kan sering banget ya. Kita sering Betul. kaget gitu. Kita sering ada kejutan-kejutan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Itu memang ramai dan pro kontra pada saat itu. Tetapi pada setelahnya, misalnya 1 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian, itu akan ada isu muncul kembali yang terkait dengan kebijakan beliau, dengan pembangunan dan lain-lain. Jadi popularitasnya itu tentu tidak ajak ya, tidak lalu kemudian tiba-tiba signifikan turun, tapi nanti juga ada momentum ketika netizen kemudian membela atau memberikan dukungan gitu. Tapi dalam kaitan yang dengan pilpres atau pemilu, mau tidak mau, saya juga perlu sampaikan bahwa di big data kita bisa melihat bagaimana memang setiap harinya pasti ada yang mengkritisi Presiden Jokowi dari tentu Betul. pihaknya di oposisi gitu. Nah, jadi itu selalu muncul, selalu ada, dan tentu itu kita butuhkan ya Mbak, karena untuk sebagai penyeimbang gitu, bahwa nggak Iya. mungkin semua orang happy dan ada yang memberikan masukan dan kritikan, tetapi kalau untuk dukungan, saya rasa ke depannya juga masih tetap akan sustain gitu. Terlepas Oke. dari isu ini viral hari ini atau tidak gitu. Nah, yang mau saya tanyakan lagi, sentimen negatif saat ini ada pada siapa sih? Ke siapa nih arahnya kalau dari big datanya Indonesia Indikator? Kalau dari apa namanya melihat tren hari ini ya, kalau tren hari ini memang masih terikut dari isu-isu sebelumnya sih Mbak, ini terkait dengan pernyataan Pak Jokowi juga gitu, tetapi juga melihat bagaimana uh, ada capres yang membandingkan atau mengkritik dari pembangunan Jokowi, itu Oke. juga kan menjadi kritikan juga dari netizen gitu, karena dianggap datanya tidak valid segala macam. Jadi netizen yang 46% negatifnya itu tidak semuanya memang ke Pak Jokowi gitu. Jadi ada juga yang membela Pak Jokowi dengan menganulir dari pernyataan-pernyataan dari capres yang melihat adanya perkembangan yang tidak signifikan dari pembangunan Jokowi begitu. Ya, jadi memang negatifnya itu bukan hanya ke Jokowi saja, tetapi juga ada ke capres yang mengkritisi Jokowi begitu, Mbak Gracia. Iya. Siap, Mbak Fani, terima kasih sudah dijelaskan tadi soal datanya. Berarti kesimpulannya memang setelah Pak Jokowi menyampaikan soal isu cawe-cawe kemarin, ini ada sedikit tren penurunan terhadap Jokowi, tapi kita masih akan lihat apakah nanti juga ada plot twist seperti biasa, tidak ada yang pasti, semuanya bersifat dinamis. Begitu ya, Mbak Fani? Benar. Oh iya, tentu ke depannya kita tidak bisa apa tidak tidak bisa menyatakan bahwa satu situasi ini akan membuat Presiden Jokowi menjadi tidak didukung masyarakat. Sebenarnya terlalu terlalu dini ya kita sampaikan, tetapi ke depannya pasti akan tetap dinamis, politiknya tetap akan dinamis gitu, dan para simpatisan capres gitu itu pasti juga akan tetap meramaikan lini masa gitu, dan kita bisa lihat nanti capres-capres tertentu pasti tetap memiliki tendensi untuk mendapatkan dukungan dari Jokowi, itu tentu ya. Dan itu muncul juga di big data sebenarnya dari hashtag-hashtag yang dikaitkan dengan beberapa capres gitu. Baik, terima kasih Mbak Fani dan juga teman-teman Liputan 6. Terima kasih sudah menyaksikan Liputan 6 Talks kita hari ini soal sentimen terhadap Jokowi usai perkataan Jokowi terkait dengan ikut cawe-cawe dalam politik jelang pemilu 2024. Sampai ketemu di Liputan 6 Talks selanjutnya. Saya Gracia Bern pamit. Sampai jumpa.